Sungguhnya kami telah membukakan, asalnya membukakan fataha, yaftahu fathan. Sesungguhnya kami sudah membukakan bagi engkau ya Muhammad fathan maf'ul mutlak, karena dia isim dari fi'ilnya. Kalau ada fi'lul mutlak itu bermakna sebenar-benarnya, sesuatu yang pasti terjadi. Sesungguhnya kami sudah menganugerahkan kepadamu ya Muhammad fathan, anugerah mubina yang nyata. Sebagian ahli tafsir menyatakan maksud dari fathan mubina adalah kemenangan yang nyata. Dari ayat ini secara jelas Allah menyatakan bahwa yang memberikan kemenangan itu bukan Rasulullah, tapi kemenangan itu adalah anugerah Allah. Sehebat apapun kita, andai kata Allah tidak menghendaki, kita ini bukan siapa-siapa. Selemah apapun orang, kalau Allah membantunya, maka dia akan menjadi sangat berkuasa. Contoh, Nabi Musa itu pernah menjadi pengembala kambing milik mertuanya Nabi Yakub. Lalu ketika dia mengembalakan kambingnya itu, dia perlu tongkat. Dicarinya lah kayu, dapat. Kayu itu dijadikannya tongkat. Kayu itu kayu biasa-biasa saja, karena memang fungsinya untuk tongkat yang biasa saja. Dalam Al-Quran dikatakan Allah pernah bertanya kepada Musa, untuk apa tongkat itu? Kata Nabi Musa, itu tongkat biasa saja yang kugunakan untuk menopang tubuhku ketika berjalan, dan kadang-kadang kugunakan untuk memukul daun-daun kayu. Lalu daun-daun kayu itu kumpulkan, itulah makanan ternak, makanan kambing. Gak ada yang istimewa dari tongkat tadi, hanya penopang badan dan memukul-mukul dahan-dahan kayu, ranting-ranting kecil sehingga daunnya jatuh. Itulah untuk makan ternaknya. Artinya tongkat itu tongkat biasa. Tapi dengan izin Allah, tongkat itu ketika berhadapan dengan tukang sihir Fir'aun, tukang sihir Fir'aun membaca mantra-mantranya, membaca capak-capak barut, dari tali yang dilemparkan menjadi ular kobra yang ganas. Jadi salah satu ular kobra yang paling ganas itu kobra Afrika, warnanya hitam. Itu kalau kita dicampurnya hanya dalam hitungan menit saja. Sebab gajah saja mati kalau kena bisanya. Begitu tali temali berubah menjadi ular kobra, Nabi Musa diperintahkan Allah untuk melempar tongkatnya. Maka tongkat itu berubah menjadi anakonda. Dimakannya semua ular-ular tukang sihir tadi,
sehingga tidak tersisa. Tukang sihir stres, panik. Menurut ilmu persihiran, kalau sihirnya kalah, maka benda sihir itu kembali ke asalnya. Kalau tidak percaya, tanya Juabir Husin, dia banyak ilmunya dia. Jadi kalau ada orang powinya buncit, dia mencilok noneh, ditontak. Kalau diobati, ya nanasnya akan keluar. Kalau orang kena gayung, kena santet, kena siwai, kena biriang, kalau biriangnya itu akan keluar, macam-macam yang keluar. Itu kalau sihirnya kalah. Tapi ini hilang. Kata tukang-tukang sihir itu, ini bukan sihir ini. Kalau sihir kalah, dia balik ke bentuk asal. Ini kok hilang? Maka ini bukan sihir. Sehingga seluruh tukang sihir Fir'aun yang merupakan tukang-tukang sihir pilihan se-Afrika itu beriman kepada Nabi Musa. Amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Jadi sihir kalah. Ada sihir itu ada. Maka ada dalam Quran juga bercerita tentang sihir. Hadza syihrun mubin, misalnya sihir. Kenapa dia ada? Karena menurut ilmu tauhid, keajaiban itu terbagi 3. Yang pertama mukjizat. Itu hanya ada pada Nabi dan Rasul. Mukjizat itu khariqul ada, sesuatu yang di luar nalar manusia, sesuatu yang berbeda dengan kebiasaan. Nabi Musa banyak mukjizatnya. Sehebat-hebat dokter, tidak ada yang bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa bisa menghidupkannya, itu mukjizat. Mukjizat. Nabi Daud, besi itu macam roti canai dibuatnya, lunak di tangannya besi itu. Maka itu yang disebut dengan mukjizat. Selain itu, kalau Nabi Daud menyanyikan, membaca Zabur, saking indah suara Nabi Daud itu, daun kayu yang lepas dari tangkainya tidak akan jatuh ke tanah sebelum dia selesai membacakan Zabur tadi. Saya rasa belum ada lah penyanyi yang bisa macam itu di dunia ini. Tapi Nabi Daud bisa. Nabi Sulaiman bisa dia berbicara dengan binatang, bisa diperintahnya jin. Itu mukjizat. Yang kedua, karomah. Karomah itu juga khariqul ada, sesuatu yang di luar nalar, di luar kebiasaan, tapi terjadi. Cuma mukjizat dan karomah ini tidak bisa dipelajari. Kalau mukjizat untuk Rasul, kalau karomah itu untuk orang-orang yang soleh. Dia tidak bisa dipelajari dan dia datang tiba-tiba. Tidak bisa pula kita tentukan kapan datangnya. Kadang-kadang dia muncul ketika terdesak. Di waktu rata nan kamu nunggu pacah, biang nan kamu nunggu cabai, waktu itu aja tiba. Itu yang karamah. Bisa kita dapat karamah? Bisa. Ustaz Abu Zal bisa dapat karamah. Caranya bagaimana? Dekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya.
Taqarrub ila Allah zulfa. Kalau kita dekat dengan Allah, lakukan semua perintahnya, tinggalkan semua larangannya. Itu hal-hal yang di luar nalar bisa terjadi. Dulu di Sumatera Barat itu ada ulama hebat, Abdul Hamid Hakim. Ketika di zaman Belanda, dia berjuang. Di zaman PRRI dia berjuang. Karena orang marah dengan dia, tentara pusat marah dengan dia, disuruh tangkap. Waktu dia khutbah Jumat, masjid dikepung. Mau ditangkap kalau dia pulang ke rumahnya sesudah khutbah. Selesai khutbah, selesai sholat, semua pintu, semua jendela dijaga oleh tentara. Sampai habis jemaah di masjid, tak nampak juga dia keluar masjid. Menurut orang dia keluar seperti orang lain, tapi dia tidak nampak di mata para tentara itu. Nah, itu yang disebut dengan karamah. Ada seorang ustaz cerita dengan saya, dia berjalan dengan gurunya pagi-pagi, jalan pagi. Di tengah jalan jumpa dengan jemaah bersalam. Udah itu terus jalan. Udah mau dekat rumahnya, balik lagi. Muridnya terkejut. Kita kan udah mau sampai rumah, apa yang kita balik? Baliklah. Kalau kita nggak balik nanti ada yang kecewa. Begitu dia balik, ternyata murid yang disalamnya tadi sudah menyediakan makanan pagi untuk dia. Kata orang tadi, kalau biasa singgah kemari, terpaksa kami jemput ke rumah. Pertanyaannya, dari mana dia tahu kalau orang sudah menyiapkan sesuatu untuk dia? Itu yang disebut dengan karamah. Ada firasat, ada firasat. Saya ingat waktu masih sekolah di Tawali Padang Panjang itu, ada seorang ustaz dari Bukit Surungan naik bus tes itu bus dari Payakumbuh menuju Padang. Sampai di Pasar Rusak dia turun. Stokaroto rata-rata udah kenal sama dia karena dia ngajar di Padang. Baru dia turun, tak lama perasaan tadi aja lah. Lain dah baru dia ada bus tes berangkat, dia tegak di Pasar Rusak. Tak lama kemudian datang mobil lain NPM, dia pun naik. Sampai di sisi lain dia terkejut, bus tes yang dinaikinya tadi, yang dia turun kemudian masuk ke jurang, puluhan orang meninggal dunia. Dari mana dia tahu kalau bus itu akan jatuh? Itu yang disebut dengan firasat. Semakin dekat kita kepada Allah, firasat-firasat yang seperti itu semakin peka. Semakin peka. Itu bisa dilatih. Anak kita sakit di Jakarta, kalau kita betul-betul ayahnya, terasa nggak? Terasa, nggak enak badan. Anak kita yang sakit nggak enak badan. Istri kita sakit, kita jauh di rantau, terasa nggak? Terasa. Kecuali bapak-bapak sudah punya istri lebih dari satu, itu nggak terasa. Terasa. Apa yang nggak enak? Ibu-ibu pun gitu itu. Kalau macam-macam suaminya, terasa itu. Ada feeling, kata orang Inggris. Kadang-kadang terbawa mimpi. Ibu-ibu mimpi bajunya dipakai oleh orang lain, masalah itu. Ada itu namanya feeling. Dalam bahasa Arab disebut dengan firasat. Dalam hadis dikatakan ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati kalian dengan firasat orang Islam itu. Firasat orang beriman itu datang dari cahaya Allah.
Jadi kalau kita, anak kita sakit rasa, begitu juga lah orang yang dekat dengan Allah. Apa yang akan terjadi, Allah yang menghabarkan padanya. Jadi kalau mukjizat, karamah itu biasanya untuk orang yang baik-baik. Cuman mukjizat dikhususkan kepada Nabi dan Rasul. Kalau karamah semua orang bisa. Asal dia mau beribadah dengan betul, dia akan dapat. Yang ketiga, yang kejadian-kejadian yang aneh itu disebut dengan sihir. Kalau sihir ini macam-macam. Bisa disebut dengan mind power. Bagaimana kita bisa merubah pemikiran orang dengan kekuatan pemikiran kita. Kadang-kadang disebut dengan hipnotis. Sering itu kita ditelepon orang, Bapak gini begini, kita pun terikut dengan alur pikirnya. Ujung-ujungnya transfer duit, Pak. Kalau kita terpengaruh, kita transfer. Ada kawan saya sampai puluhan juta transfer. Waktu dari transfer baru dia sadar. Saya tanya kenapa? Kawan dekat saya telepon, dia perlu duit, harus dibantu. Coba telepon kawan itu, dia telepon. Tidak ada, aku minta duit, habis. Itu yang hipnotis, mempengaruhi pemikiran. Kalau orang dalam keadaan galau, nah itu mudah kena. Tapi kalau kita biasa-biasa saja ya tidak. Maka kadang-kadang dirusaknya pemikiran kita. Dibilangnya lah anak kita sakit, anak kita kecelakaan, jadi kita shock. Nah, begitu kita shock, dia pun mudah masuk hipnotis. Cuman hipnotis itu sekarang bisa dijadikan obat, hipnoterapi namanya. Ada kawan saya pakar hipnoterapi di Kuala Lumpur. Seorang suami dan istri bertengkar saja, bertengkar. Dulu bagus, tapi sekarang bertengkar. Akhirnya jumpa dengan dia. Kenapa bertengkar? Ternyata istrinya kena kanker payudara. Sudah stadium 4. Tidak mungkin diobat lagi. Kata dokter 3 bulan lagi paling lama hidup. Kata dokter. Mengetahui dia akan mati itu tentu stres. Orang stres kan mudah tersinggung. Anak-anak tidak terurus lagi. Dari hari ke hari semakin dekat kepada kematian. 3 bulan juga bertengkar saja. Tidak siap dia untuk mati. Akhirnya datang ke temannya, diobat dengan hipnoterapi namanya. Ditanya ke perempuan, berapa lama lagi? Kata dokter meninggal paling lama 3 bulan. Coba ibu-ibu rasakan, kapan masa-masa yang paling indah dalam kehidupan ibu? Oh, waktu baru nikah, waktu punya anak kecil-kecil, indah sekali. Suami sayang kepada saya pun sayang kepada suami. Anak-anak masih manja-manja. Coba bayangkan kalau ibu masih berada di tempat itu, seakan-akan hidup di zaman itu. Coba bayangkan, kalau disuruh membayangkan. Begitu dibayangkan, dia terasa gembira. Kalau sudah gembira, antibodi naik. Begitu antibodi naik, maka orang lebih sehat. Kata dokter mati 3 bulan. Kata teman saya meninggal enggak, tapi 6 tahun kemudian. Jadi pemikiran itu bisa membuat kita sehat. Kalau yang kita pikirkan sakit, kesakian dia sakit. Tapi kalau yang kita pikirkan kita tenang, kita apa, itu antibodi kita akan terbentuk sehingga kita lebih sehat.
Jadi ada orang makan ikan asin, tapi seakan-akannya makan rendang, sehat ya. Karena yang dimakannya dianggapnya obat. Tapi kalau begitu kita makan, yang kita bayangkan di umatlah asam urat, umatlah darah tinggi, ya datang ya. Karena kita itu apa yang kita pikirkan. Jadi hipnotis itu awalnya sihir juga, mind power, bagaimana merubahnya. Tapi ada juga sihir yang menggunakan media lain, seperti jin. Bisa dipanggil-panggil jin, diseru-seru untuk mencelakakan orang. Pakai upah itu biasanya. Makin hebat pengerasnya, makin hebat pula jinnya. Saya tidak suka dengan orang, saya panggil itu jin. Hei si kalamami usyuntong sudah siantak tanah bicabiak kapan? Baiklah kau dari Suruh dan Serayu, masuklah ke dalam tubuh kepala desa. Kabul berkat la ilaha illallah. Andra pula goyang-goyang. Itu sihir. Jadi diimbau-imbau. Saya pernah meneliti tentang mantra-mantra. Sebelum Islam datang, orang di daerah Melayu, termasuk kita di Sumatera ya, memanggil-manggil jin dengan panggilan Hong. Hong itu panggilan jin. Hong besi, pasang besi ting-ting dalam bilik, keraskan kaki tanganku seperti besi, keraskan kakiku seperti batu, pakai Hong. Sesudah itu pakai mambang. Nah, itu nama panggilan orang Melayu terhadap jin, mambang. Kalau kita tonton film Piramli ada mambang angin, mambang api, mambang tanah, mambang. Satu-satunya mambang yang tidak jin itu cuma mambang min. Jadi mambang dari Hong itu berubah setelah Islam datang, dari Hong menjadi hak. Pak Ali Zarni tahulah, dia pakarnya. Hak mengandung kulit illallah, mengandung urat subhanallah, mengandung tulang ruhara-hara, batang rudiat, batang badara. Pindahanlah penyakit Pak Abu Zar ke batang badara, kabul berkat la ilaha illallah. Jadi dari Hong masuk ke hak. Setelah Islam masuk, barulah menggunakan ayat-ayat. Ada yang ayat-ayat utuh, ada yang disungsangkan. Nah, itu. Termasuk ayat yang kita baca ini, inna fatahna laka fatham mubina. Ketika kita belajar silat dulu, kecil-kecil kita, itu sebelum melangkah ayat ini yang dibaca. Inna fatahna laka fatham mubina. Ditukarnya, disongsangkannya sedikit. Langkah fatahinna, inna fatahanna mubina. Segala yang bergigi putih tunduk dan sujud kepada aku, kabul berkat la ilaha illallah. Disungsang-sungsangkannya juga sedikit. Jadi setelah Islam datang, ada ayat, masih ada juga sisa-sisa yang lain. Ketika Islam sudah semakin kuat, maka yang lain-lain itu hilang. Tinggallah ayat-ayat saja. Inilah yang disebut dengan ruqyah. Mantra-mantra yang menggunakan dasar-dasar syariah. Jadi sihir itu ada. Nabi Muhammad pun terkena sihir. Walaupun hadis itu diperdebatkan orang, tapi terkena. Cuma terkena sihirnya tidak seperti kita terkena. Maka wajar kalau sebelum tidur kita disuruh membaca 3 kul itu. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Agar terhindar dari sihir, terhindar dari gangguan setan.
Gangguan setan itu terbagi dua, syayatinul jinni wa syayatinul insi. Ada setan dari golongan jin, tapi yang paling berat itu setan dari golongan manusia. Lalu apa itu setan? Ditanya orang kepada Ibnu Abbas, ma huwa syaitan? Kata Ibnu Abbas, kullu atim mutamirradin minal jinni wal ins fa huwa syaitan. Siapapun yang membuat kerusakan, membuat kemungkaran, baik dari golongan jin maupun golongan setan, itu disebut dari golongan jin maupun dari golongan manusia, itu disebut dengan setan. Jadi setan itu bukan yang mengeri-ngerikan, itu bukan. Manusia pun kalau menyuruh kita pakai narkoba itu setan. Setan. Karena dia membawa orang kepada kemungkaran. Kadang setan manusia itu lebih ngeri daripada setan jin. Setan jin nggak pandai korupsi itu. Kalau setan manusia lebih hebat. Maka konon kabarnya setan-setan jin yang dari Indonesia itu banyak yang pindah ke Malaysia. Di Selat Melaka ketemu dengan setan jin yang dari Malaysia. Ngapain kan kemari? Beda kalau kami di Indonesia. Macam itu perangai orang di sini lah lebih setan pada setan. Itu yang susah. Jadi inna fatahna laka fatham mubina. Jadi yang memberikan kemenangan itu Allah. Satu tarai bangun ini orang membenci kita. Kalau Allah ingin kita disayangi, tak ada cerita. Tapi satu tarai bangun orang mau mengangkat kita. Kalau Allah menyatakan tidak, ya tidak juga. Ada kalanya kita tidak dapat jabatan itu. Ada kalanya jabatan itu yang pergi dari kita. Ada itu. Ada kawan menang dia pemilu legislatif menang dia. Oh gembira. Sebelum dilantik mati, habis. Ada yang dilantik, siap dilantik stroke, dipiawi orang pula kita. Artinya udah menang, nggak bisa juga duduk. Ada kalanya nggak menang. Sebab untuk menjadi pejabat itu di Indonesia tergantung 4 hal itu. Kalau yang 4 ini ada pada kita, jadilah kita pejabat. Kalau tidak. Yang pertama yang membuat orang bisa jadi pejabat itu buah tangan. Yang kedua, ada campur tangan. Yang ketiga, ada tanda tangan. Yang keempat, ada retak tangan. Yang pertama yang tadi apa tadi? Buah tangan. Buah tangan itu bukan duit. Ada juga orang bilang duit, terserahlah. Sebab sekarang tes itu tidak penting, yang penting tas. Tapi maksud buah tangan di sini harus positif. Ada kemampuan, ada prestasi. Ketika dia jadi camat, tidak ada prestasinya. Macam mana mau jadi kepala, mau jadi bupati, tak mungkin. Ketika dia bupati, tidak ada prestasinya. Mencalon jadi gubernur, ya sia-sia, jauh panggang padu api. Ketika dia jadi gubernur, apa pun tak dibuatnya. Mencalon jadi presiden, dia tak dipilih orang. Jadi ada buah tangan. Walaupun bisa diartikan dengan cara yang lain. Tapi ada campur tangan. Kalau tidak ada orang yang nelpon sana, nelpon sini, ya susah juga ya. Tidak ada lobby-lobby, ya susah juga. Baru harus ada tanda tangan, itulah SK. Kalau udah keluar SK, aman lah. Tapi ingat, harus ada juga garis tangan. Kalau udah ditanda tangan, itu SK.
Sehari sebelum duduk kita mati mau bilang apa itu? Artinya retak tangan kita tidak bisa duduk di situ. Saya teringat itu pemilu yang lalu diundang saya ke Siantar. Selesai ceramah, kumpullah tokoh-tokoh masyarakat Kota Madia Siantar. Bagaimana pendapat Ustaz ini? Kenapa saya? Calon 5-limanya non muslim. Gugur 1, 4 calon. Kami ikut pemilu atau enggak ini? Pilkada. Saya bilang ikutlah. Enggak ada yang bisa dipilih. Kalau enggak ada yang muslim orang kita, cari wakilnya orang Islam yang baik. Sebab dalam kaidah usul fikih dikatakan mala yatruku kullu la yatruku kullu. Kalau tidak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Oh, dipilihlah satu non Islam, tapi wakilnya perempuan, Desi Susanti, spesialis penyakit kandungan. Menang itu. Tapi walaupun menang, orang Islam di sana ya diam-diam saja. Walaupun menang, kita orang nomor 2 bukan nomor 1. Telepon saya, berapa boleh buatlah. Kalau itu sudah keputusan, hantu menjadi presiden, kalau dia yang menang mau diapain? Sebelumnya kita boleh ribut-ribut. Tapi kalau udah ditentukan, ya itulah pemimpin kita mau diapain. Itulah takdir Tuhan. Dialah katanya. Apa yang terjadi? Sehari sebelum dilantik, pemenang wali kota itu dengan tim sesnya mengadakan acara syukuran di rumah dinas wali kota itu. Syukurannya tentu minum tua, anjing panggang, macam-macam. Memang betul. Selesai minum apa semua, jam 1 malam kena serangan jantung wali kota itu. Jam 4 pagi meninggal. Akhirnya sampai sekarang yang jadi wali kotanya Desi Susanti. Yang ingin saya katakan sudah menang, besok mau dilantik lagi. Tapi ternyata garis tangannya bukan jadi wali kota, walaupun sudah ada SK, nggak duduk juga. Ya, jadi kita begitu juga. Kemarin saya diundang ceramah ke Lubuk Linggau, begitu juga. Wali kotanya cerita dengan saya. Saya nggak pernah bermimpi jadi wali kota ini, Bang. Kebetulan adik kelas saya di pesantren. Saya hanya kepala dinas biasa. Entah kenapa jadi PLT Sekda. Jadi Sekda. Masa jabatan wali kota habis, saya jadi wali kota. Dan terpilih jadi wali kota siap itu. Banyak garis tangan itu. Banyak. Artinya apa? Berusahalah sekuat tenaga untuk mendapatkan sesuatu, tapi yakinlah ketetapan akhir itu ada di tangan Allah. Tangan Allah. Saya tidak pernah ribut jadi rektor. Jadi rektor saya. Bingung saya dibikinnya. Dengar kabar karena Universitas Muhammadiyah Malaysia baru buka ada masalah, saya pula jadi rektor di Malaysia. Temenung saya tadi malam, baru kejadian ini. Ada orang bisa 2 rektor di 2 negara di waktu yang sama itu. Belum lagi saya tahu berapa honor nanti, minta berapa abudan ya. Jadi aneh-aneh aja hidup ini, saya pikir nggak usah dikejar-kejar. Kalau memang punya kita datang sendiri. Jadi inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami yang membukakan kepada kalian itu kemenangan yang nyata. Menurut tafsir, fatham mubina itu
Ada 3 pendapat ulama. Pendapat yang pertama, Fathul Mubina adalah Fathul Makkah. Ketika Mekah ditaklukkan. 10.000 lebih tentara Islam datang ke Mekah. Tidak berkutik orang Mekah. Mereka menyerah. Tapi yang dimaksudkan dengan Fathul Mekah yang sesungguhnya bukan ketika orang kafir Quraisy menyerah, tapi ketika orang Mekah masuk Islam tanpa paksaan. Begitu dikumpulkan, begitu ditaklukkan, Nabi ngomong, siapa yang masuk Masjidil Haram aman, siapa yang depan Ka'bah aman, siapa yang di rumah Abu Sufyan aman. Tidak akan ada pertumpahan darah. Oh aman. Siang-siang selepas zuhur diumumkan lagi. Semuanya kumpul di depan Ka'bah, kumpul semua. Ribuan orang kumpul depan Ka'bah. Para sahabat bergerilya mencari orang yang pernah menzolimi mereka. Ada yang lari, tangkap. Ya Rasulullah, izinkan aku membunuh ini. Kenapa? Dialah yang membunuh anakku ketika hijrah. Yang lain nampak pula, tangkap. Ya Rasulullah, izinkan aku membunuh ini. Kenapa? Dialah yang membakar rumahku ketika hijrah. Ya Rasulullah, ingin aku membunuh ini. Nabi inilah yang membunuh istriku dahulu. Wah, macam-macam. Kata Rasul, oke. Andai kata Anda mau membunuh mereka, kisos, kita tegakkan hukum. Tapi mulai hari ini kalian tinggal di Mekah, aku kembali ke Madinah. Untuk kejut para sahabat, ya Rasulullah, nahnu nuhibbuk, kami mencintai engkau, akbar min nafsi, kau lebih hebat daripada diri kami sendiri. Bagaimana mungkin kau tinggalkan kami di Mekah, engkau balik ke Madinah? Kata Rasul, maafkan mereka. Aku tidak suka kepada orang yang pendendam. Kalau kalian maafkan mereka, hapuskan sifat dendam, ikut denganku ke Madinah. Tapi kalau kalian pelihara juga dendam kesumat itu, tinggallah di Mekah. Mendengar itu para sahabat menyatakan, kami maafkan mereka. Tidak ada lagi kisos, tidak ada lagi hudud, selesai. Maka Nabi bilang, innal afwa aqrabu lit-taqwa. Memaafkan itu jauh lebih dekat kepada takwa. Apa yang terjadi? Seluruh ribuan orang-orang kafir Quraisy itu pulang ke rumahnya masing-masing. Tak lama kemudian seluruhnya datang ke Mekah balik, datang ke Ka'bah balik. Rasul terkejut, apa ini mau demonstrasi pula? Mereka angkat tangan. Ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seluruhnya berteriak, tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad adalah Rasulullah. Menang tanpa menjatuhkan, naik tanpa memijak, menang tanpa mengalahkan, naik tanpa memijak, dahulu tanpa meninggalkan. Akibat cara dakwah yang begini, seluruh penduduk Mekah masuk Islam tanpa ada pertumpahan darah. Inilah yang dikatakan dengan Fathul Mubina. Bukan sekedar menaklukkan kota, tapi menaklukkan hati para penduduk kota. Itu yang Fathul Mubina. Kalau kita memerintah, mudah itu. Tapi merangkul hati orang yang kita perintah, itu yang sulit itu.
Tapi kalau kita bisa merangkul hati mereka, apapun yang kita suruh mereka laksanakan, dan mereka laksanakan dengan cinta, bukan dengan terpaksa. Itu yang disebut dengan the power of love. Sama lah dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu buat kopi untuk suami ibu-ibu karena terpaksa, letih kita. Sampai 10 tahun menikah buat kopi ke kopi itu tiap pagi marah. Tapi kalau ibu-ibu buatkan kopi untuk suami karena cinta, oh itu lain. Semakin berat, semakin indah rasanya. Kalau tidak ada gula, ibu-ibu masukkan air muda, manis sendiri kopi itu. Itu yang disebut dengan the power of love. Jadi yang pertama kata para ulama, Fathul Mubina itu adalah Fathul Makkah. Yang kedua, menurut Ibnu Abbas, Fathul Mubina itu adalah perjanjian Hudaybiyah. Umat Islam mau umroh dilarang, disuruh balik. Padahal sudah di depan pintu kota Mekah. Perjalanan dari Mekah ke Madinah itu kan lebih kurang 500 km. Bukan naik kereta api macam sekarang, bukan naik bus, naik unta, paling tidak 10 hari. Panas terik, sudah mau sampai dilarang. Umar bin Khattab ngomong kepada Rasulnya, Rasulullah, kita ini benar atau salah? Benar. Kalau kita benar, kenapa kita takut dengan yang salah? Alang-alang menyawa bekasang, biarlah sampai ke Pangkalan, ke Palang Tanggung, mandi betul. Kenapa kita takut ini? Allah bersama kita. Engkau Rasulullah atau tidak? Itu marah karena cinta. Kata Rasul, ini perintah Allah. Mendengar itu perintah Allah, tentu selesai, tidak ada perdebatan. Dibaca perjanjian Hudaybiyah itu merugikan semua menurut logika. Tapi ternyata Rasul itu berpikir di atas logika, meta logika. Orang Mekah yang Islam datang ke Madinah harus balik. Orang Madinah yang ke Mekah boleh tinggal di Mekah, tidak usah balik lagi. Jadi kalau murtad aman, kalau dia masuk Islam menderita. Banyaklah yang harus pulang ke Mekah walaupun untuk menyatakan keislamannya. Tapi akhirnya mereka tidak bisa ke Mekah, tidak bisa ke Madinah, bikin camp tersendiri yang kerjanya mengganggu kafilah-kafilah saudagar Mekah yang dari Syam maupun yang dari Yaman untuk berniaga. Akhirnya goncang ekonomi Mekah karena semua perdagangan yang lewat jalur itu diganggu oleh orang yang mereka usir. Pada akhirnya berlari-larilah tokoh-tokoh Mekah meminta supaya kelompok itu ditarik balik ke Madinah supaya aman perdagangan mereka. Akhirnya perjanjian yang mereka anggap merugikan Islam justru merugikan diri mereka sendiri. Kalau menurut sebagian itulah yang disebut dengan Fathul Mubina. Dan yang terakhir menurut sebagian ulama yang disebut dengan Fathul Mubina adalah ketika Islam berhasil menaklukkan Rum dan Parsi. Wa ghulibatir Rum. Irak dikuasai oleh Rum, dikuasai oleh Parsi. Damaskus dikuasai oleh Rum. Dua adik kuasa yang hebat. Akhirnya Islam bisa menguasai Irak, bisa menguasai Damaskus, daerah-daerah yang dikuasai oleh Romawi dan Parsi bisa ditaklukkan Islam, dibebaskan dari penjajahan Eropa dan Parsia. Keberhasilan Islam melakukan itulah yang disebut dengan Fathul Mubina. Baru satu ayat, insya Allah bulan depan kita teruskan ayat yang kedua. Liyaghfira lakallah ma taqaddam min dzambik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Saya rasa itu dulu yang bisa kita sampaikan.
Kalau ada satu dua yang ingin bertanya, saya persilakan.